Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung melanjutkan pokok bahasan kita. Nah, kita akan membahas dua instrumen penting yang mana ini erat kaitannya. Ya, memang dua instrumen ini adalah yang menegakkan hukum-hukum Islam di Indonesia. Instrumen yang pertama adalah Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ini pertama kali disampaikan Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan dalam rapat besar BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, yang mana Mr. Muhammad Yamin ini berpendapat bahwasanya jaminan ya, kepada agama Islam tidak cukup kepada mahkamah tinggi saja, melainkan memang harus diwujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri, dalam artian penegakan nilai-nilai Islamnya, nilai-nilai hukumnya. Jadi agama Islam memang harus istilahnya diistimewakan menurut Mr. Muhammad Yamin, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Nah, usulan ini kemudian disahkan ya, baru disahkan pada masa Kabinet Syahrir II ya, pada tanggal 3 Januari 1946. Ya, bunyinya adalah Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan untuk mengadakan Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama terus kemudian mengambil alih urusan-urusan yang sebelumnya dipegang oleh kementerian lain, seperti haji, masalah wakaf, masalah masjid ya. Lalu selanjutnya adalah instrumen lain yang sangat penting adalah tentang pengadilan agama. Kita tahu kalau sudah ada Kementerian Agama, haruslah ada pengadilan agama untuk melanjutkan jobnya tadi, yang mana jaminan yang dimasukkan oleh Mr. Muhammad Yamin tadi ya. Pengadilan agama ini singkat cerita, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang mana pada Undang-Undang Nomor 11 ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini adalah kekuasaan kehakiman itu dilakukan dalam lingkungan peradilan umum, 1. Peradilan agama, 2. Peradilan militer, 3. Ini dan terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Yang mana pada poin berikutnya dijelaskan bahwasanya badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris ini adalah masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Jadi ada undang-undangnya tersendiri. Nah, undang-undangnya apa? Salah satunya adalah kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Perkawinan, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana ini diatur, ini urusannya pengadilan agama khusus. Selanjutnya kita berlanjut pada positioning kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini sendiri adalah memang dia telah positivisasi. Itu adalah proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum. Jadi kompilasi hukum Islam ini di Indonesia adalah merupakan salah satu sumber hukum material. Posisinya adalah seperti itu, merupakan salah satu sumber hukum material. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Instruksi Presiden Nomor 1 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang mana instruksi itu kemudian Menteri Agama mengeluarkan keputusan nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden tersebut. Jadi isi instruksinya apa? Kompilasi hukum Islam ini menjadi pegangan, katakan menjadi dasar bagi semua pengadilan agama di Indonesia. Makanya berdasarkan keputusan Menteri nomor 154 tadi itu, kemudian kompilasi hukum Islam yang telah dibukukan itu disebarluaskan kepada semua ketua pengadilan agama melalui surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam pada tanggal 25 Juli 1991. Jadi positioningnya adalah seperti itu. Kompilasi hukum Islam memang tidak bisa mencakup seluruh lingkup peradilan, akan tapi sesuai namanya, lingkupnya adalah pada peradilan agama, yang mana kompilasi hukum Islam ini posisinya dalam tata negara kita, dalam hukum negara kita adalah berada pada lingkup peradilan agama.
yang mana memang mengatur urusan-urusan agama, dalam artian adalah agama Islam. Jadi sesuai dengan namanya ya. Jadi diadakannya kompilasi hukum Islam ini didasarkan ya, pada Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang peradilan agama. Itu untuk pemicu lahirnya kompilasi hukum Islam ini. Jadi posisinya seperti itu ya, saya kira ya. Dia tidak pernah menjadi hukum positif secara umum, tapi positif hukum ini penerapannya ada pada lingkup peradilan agama, dan itu memang dijadikan oleh pegangan semua hakim-hakim dalam memutus perkara pengadilan agama. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih.